Kakang, pasukanku kocar-kacir oleh perlawanan Gajah Mada dan prajurit-prajuritnya, Kakang. Oh, lalu? Aku terpaksa melarikan diri bersama beberapa orang yang tersisa. Dia ternyata memang seorang pendekar pilih tanding yang tangguh. Maksudmu Gajah Mada? Benar. Aku hampir saja. Majapahit masih dalam suasana pesta kemenangan. Teriakan hidup Rakuti terdengar di mana-mana. Pasukan pemberontak merayakan pesta kemenangan itu dengan minum-minum tuak sampai mabuk. Di jalan-jalan maupun lorong-lorong selalu terdapat prajurit pemberontak berjalan sempoyongan dengan guci tuak di tangannya. Warga kota raja tetap tak ada yang berani keluar rumahnya. Nini. Ada apa, Ki? Ada apa? Tengoklah, tengok di luar sana. Iya, Ki. Aku sudah melihatnya dari semalam. Aku takut, Ki. Mereka saling bunuh satu sama lain. Sepertinya nyawa itu tidak ada artinya sama sekali. Yang kebangetan itu ya Rakuti dan teman-temannya. Jangan ngomong sembarangan, Ki. Nanti kalau ada yang dengar, kau bisa ditarik keluar dan dipancung kepalamu. Jangan asal ngomong, Ki. Bayangkan saja, baru saja soal Ramapati selesai, sekarang menyusul soal Rakuti. Kapan di Majapahit ini ada amannya? Selalu saja pemberontakan, kerusuhan, pembunuhan. Ya sudahlah, Ki. Pokoknya kita aman. Tidak usah ikut-ikutan. Kita ambil amannya saja, Ki. Jangan suka macam-macam. Yang namanya rakyat itu kan tinggal manut saja. Sayang aku ini sudah tua. Kalau masih muda, tentu aku ikut Gusti Prabu Jayanegara lengser dari Majapahit hidup sampai Gusti Prabu Jayanegara kembali memerintah di Majapahit. Ya, minta saja sama Hyang Maha Agung. Semoga saja kita masih diberi umur panjang sampai bisa menikmati hadirnya kembali Prabu Jayanegara, Ki. Aku sepertinya belum rela meninggalkan dunia ini. Kalau belum melihat kembalinya Gusti Prabu Jayanegara ke Majapahit. Ya sudah, Ki. Jangan ngelamun terus. Aku mau ke pasar buat makan hari ini. Jangan dulu kemana-mana, Nini. Wong keadaan belum aman benar kok malah mau jalan-jalan. Aku bukan mau jalan-jalan. Aku mau belanja, Ki. Sudahlah, makan dulu apa adanya. Lah, mana mungkin pasukan pemberontak itu mau ganggu aku, perempuan peot begini. Tidak. Jangan keluar dulu. Nanti kalau ada apa-apa aku juga yang repot. Sudah, di rumah saja kamu, ya. Di rumah saja dulu. Nah, kau lihat itu, prajurit-prajurit pemberontak pada mabuk-mabukan. Itu lihat. Di sana itu prajurit Majapahit sedang digiring entah kemana. Aduh, rupanya mereka itu sekarang sudah menjadi tawanan para pemberontak. Walah. Kasihan prajurit-prajurit itu. Mereka tentu prajurit yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Sudah, Ki. Itu urusan mereka. Aku mau masak ketelar rambat. Nanti kau lapar dan aku juga yang kau marahi. Sudah, Ki. Aku mau ke dapur. Dasar perempuan. Urusannya cuma dapur. Tidak mau tahu tentang pemerintahan. Diajak ngomong soal ketatanegaraan, malah bicara tentang ketela.
Jahanam! Kekaran! Iya! Jadi, Jaya Negara itu lolos. Begitulah menurut laporan yang diberikan Pak Guru Rakuti. Siapa-siapa saja yang berhasil meloloskan diri? Di antaranya ialah Arya Tadah, Gajah Mada, dan Brahmana Ratu Kuning. Berapa kekuatan prajurit yang mengawalnya? Tidak banyak, Rakuti. Kurang lebih di bawah 20 orang. Di bawah 20 orang. Jumlah itu bisa makin berkembang jika kita membiarkan mereka tetap hidup. Sebar telik sandi kemana-mana dan di mana saja. Cari keterangan tentang Jaya Negara. Sudah itu, kejar dan tangkap. Aku tidak ingin nantinya dia hanya akan bikin kesulitan. Rabanyak, Rapangsa. Iya, Rakuti. Periksa semua orang yang keluar masuk kota raja. Jangan sampai ada kurir atau penghubung antara Jaya Negara dengan orang-orangnya yang masih setia di Majapahit. Baik, Rakuti. Cari dan tangkap prajurit-prajurit Majapahit yang masih sembunyi di rumah-rumah warga kota ataupun penduduk pinggiran kota raja. Bunuh mereka jika ia melawan. Baik, Rakuti. Adakan pembersihan besar-besaran. Tangkapi semua pengawat tinggi dan pejabat kerajaan bekas pemerintahan Jaya Negara. Hukum pancung bagi yang masih setia pada Jaya Negara dan bagi yang mau kerjasama atau memihak kita. Beri kelonggaran dan biarkan tetap hidup. Baik, Rakuti. Rabanyak dan Rapangsa segera beranjak menjalankan perintah Rakuti. Dikumpulkannya prajurit-prajuritnya, lalu diberikan pengarahan dan pembagian tugas. Hampir semua pintu masuk ke kota raja dijaga ketat. Setiap orang diperiksa satu persatu. Di dalam kota raja tidak luput dari pemeriksaan. Di pasar-pasar, kedai-kedai, maupun di jalan dan setiap lorongnya. Periksa semua orang yang lalu lalang di sini, tanpa kecuali. Bagi mereka yang menolak diperiksa, tangkap dan jebloskan ke rumah tahanan bawah tanah. Ini titah Tuan Rakuti. Prajurit, adakan pembersihan di setiap tempat. Periksa setiap orang tanpa kecuali. Tidak peduli apakah dia itu temenggung, adipati, maupun wedana. Periksa dan tangkap kalau mencurigakan. Ini titah dari Tuan Rakuti. Harus dilaksanakan. Rabanyak dan Rapangsa sibuk memeriksa prajurit-prajuritnya yang bertugas jaga di segenap tempat. Orang-orang mulai merasa dicurigai dan tidak mempunyai kebebasan karena setiap gerak-geriknya selalu diawasi dan diperiksa. Majapahit dalam keadaan darurat. Sebab itu, tidak diperbolehkan berkumpul atau berkelompok. Bagi yang melanggar, akan langsung ditangkap dan dijebloskan ke ruang penjara. Ingat itu baik-baik. Majapahit di dalam keadaan darurat. Setiap malam tidak boleh ada seorang pun keluar rumah atau berjalan-jalan. Jika didapati ada yang membandel, akan dihukum pancung atau hukum picis. Bagaimana, Rapangsa? Apakah kau sudah puas dengan tugas ini? Aku masih belum yakin benar. Apakah mungkin tidak ada telik sandi Jaya Negara menyusup ke dalam kota raja? Lalu apa lagi yang akan kita kerjakan? Orang-orang yang mungkin akan dihubungi telik sandi harus kita bersihkan. Maksudmu, pembersihan di tingkat atas? Iya. Kita harus bekerja dengan baik agar Rakuti puas dan merasa senang atas pekerjaan kita. Iya. Apa rencana-rencanamu selanjutnya? Bukankah Rakuti menghendaki diadakan pembersihan secara menyeluruh? Benar. Nah, biarlah pekerjaan memeriksa setiap orang di pasar-pasar, jalan, di batas-batas kota, dijalankan oleh para kepala prajurit bersama para bawahannya. Tugas kita adalah membersihkan para pejabat, para penggawa tinggi kerajaan, bekas pemerintahan Jaya Negara. Jadi kita memimpin langsung penangkapan atau penculikan para pejabat dan penggawa tinggi itu? Iya, jenis pekerjaan ini harus kita sendiri yang langsung memimpinnya.
Para prajurit yang akan kita bawa haruslah prajurit-prajurit pilihan. Jangan sembarangan prajurit kita ambil dalam penyergapan ini. Kenapa harus begitu, Rapangsa? Kita tidak boleh percaya begitu saja kepada setiap orang. Jangan sampai kita kecolongan. Karena tidak tertutup kemungkinan adanya 1 atau 2 prajurit yang diam-diam masih setia kepada Jaya Negara. Iya, aku mengerti. Memang tidak tertutup kemungkinan adanya 1 atau 2 orang yang masih setia kepada Jaya Negara. Dan jangan sampai orang-orang itu menyelinap ke dalam pasukan penyergap. Jangan-jangan dia malah akan membocorkan rahasia penyergapan, dan yang akan kita sergap melarikan diri. Iya, itulah yang kumaksudkan. Lalu bagaimana? Kita pilih prajurit-prajurit yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita bentuk pasukan khusus. Lalu kita mulai pembersihan tingkat atas secara diam-diam. Kenapa tidak secara terang-terangan saja? Bukankah sekarang ini Rakuti yang berkuasa? Benar, sekarang ini Rakuti yang berkuasa. Tetapi penangkapan terang-terangan seperti itu tidak akan membawa hasil yang lebih. Karena akan didengar oleh setiap pejabat atau punggawa yang masuk ke dalam daftar hitam kita. Nah, dengan cara diam-diam, siapapun tidak akan dengar. Dan kita bisa menangkapi semua yang kita kehendaki. Dan pasukan yang akan kita bentuk ini akan bergerak malam hari di saat semuanya tertidur lelap. Wah, hebat. Ternyata kau punya gagasan yang tepat dan jitu. Lalu, apakah rencana dan cara kita ini harus kita laporkan kepada Rakuti? Tidak perlu. Rakuti cukup menerima laporan dari hasil kerja kita. Apakah nanti Rakuti tidak akan marah? Tidak akan tersinggung dengan cara yang kita ambil? Rakuti sudah terlalu banyak pekerjaan. Dia akan menyerahkan segalanya kepada kita. Yang dia minta dari kita hanyalah hasil pekerjaan. Urusan Rakuti bukan hanya penangkapan para punggawa tinggi atau pejabat kerajaan, tetapi masih banyak yang harus dia selesaikan. Sebab itulah dia akan merasa ringan bebannya jika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan sempurna. Betul juga. Rakuti sekarang ini tentu harus bekerja keras setelah tampuk kekuasaan tertinggi Majapahit berhasil dia rengkuh. Baiklah Rapangsa. Kapan akan kita mulai pekerjaan ini? Lebih awal, lebih baik. Besok pagi-pagi kita mulai memilih orang-orang yang bisa kita rekrut ke dalam pasukan penyergap. Lalu kita berikan arahan secukupnya. Dan kapan penyergapan pembersihan dimulai? Lusa malam kita sudah harus mulai bergerak. Rabanyak dan Rapangsa merencanakan cara pembersihan di tingkat atas. Penangkapan atau pembersihan itu akan dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Nah, siapa-siapa saja para punggawa tinggi dan pejabat yang akan mereka habiskan, dan bagaimana cara mereka mengambil satu persatu calon korbannya. Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.